Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Selasa 6 Oktober 2020. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 10 ayat 38 sampai 42. Kita diingatkan supaya selalu mendengarkan sabda Tuhan dengan sepenuh hati. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena Engkau mengingatkan kami untuk selalu mendengarkan sabdamu dengan sepenuh hati. Tuhan, sadarkanlah kami agar di saat kami misa atau berdoa, kami selalu fokus padamu dan telinga hati kami selalu siap mendengarkan bisikan suaramu. Tuhan, utuslah Roh Kudusmu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesanmu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 10 ayat 38 sampai 42. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah kampung. Seorang wanita bernama Marta menerima dia di rumahnya. Wanita itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan sabdanya. Tetapi Marta sangat sibuk melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Tuhan peduli bahwa saudariku membiarkan daku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Yesus menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Padahal hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah dengarkanlah sabda Tuhan dengan sepenuh hati. Injil hari ini menceritakan kunjungan Yesus ke rumah Marta dan Maria. Yesus sudah ada dalam rumah Marta, tetapi Marta begitu sibuk di dapur dan malah mengomel pada Yesus karena saudarinya, yaitu Maria, tidak datang membantu dia di dapur. Marta mengharapkan agar Yesus secepatnya menegur Maria dan menyuruhnya ke dapur untuk membantu dia. Tetapi alhasil mendatangkan kesedihan buat Marta. Dia sudah susah-susah kerja di dapur, siapkan makanan dan minuman untuk Yesus, dan banyak tamu, kini ditegur lagi oleh Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Padahal satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Mungkin ada yang bertanya, apakah Yesus ini tidak merasa kasihan dengan Marta? Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, sebenarnya di sini bukan soal kasihan atau tidak. Yang dimaksudkan Yesus di sini adalah di saat dia bertamu di dalam rumah hati Marta, Marta sudah seharusnya duduk mendengarkan dia. Yesus mengharapkan agar keduanya memanfaatkan kesempatan yang indah itu untuk duduk mendengarkan dia. Karena itu Yesus berkata kepada Marta, "Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Maria sudah mendengar warta keselamatan. Warta keselamatan itu masuk ke dalam hati dan pikiran Maria. Maria sudah dijamu oleh Yesus Kristus dengan jamuan rohani yang bersifat kekal. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, apa kira-kira pesan Injil hari ini untuk kita? Dari permenungan pribadi, saya menemukan pesan mulia ini. Di saat kita ada bersama Tuhan,
entah lagi mengikuti misa mulia atau duduk berdoa atau mendengarkan sabda Tuhan, pusatkanlah perhatian pada Tuhan dan ikutilah perayaan yang sedang berlangsung dengan penuh perhatian. Di saat konsekrasi, misalnya, bayangkan Yesus Kristus yang lagi memberi dirinya, tubuh dan darahnya, kepada para muridnya sebagai makanan rohani. Di saat kita mendengarkan dengan mata iman kita, semakin kita fokus pada Tuhan dan ikuti perayaan dengan penuh perhatian, maka kita akan sangat merasakan kedekatan kita dengan Kristus. Alamilah Kristus di saat kita diberi kesempatan untuk bermeditasi, kontemplasi. Janganlah bermain HP atau sibuk memikirkan hal-hal lain di saat kita ikut misa atau lagi berdoa bersama anggota gereja. Karena nanti kita kehilangan kesempatan untuk mendapat berkat Tuhan. Marilah saudara-saudari dan anak yang terkasih, semasa kita diberi kesempatan untuk ada bersama Kristus, entah lewat doa atau misa atau mendengarkan sabdanya, manfaatkanlah kesempatan itu dengan sebaik mungkin. Rasakan kehangatan cinta dan kelembutan hatinya. Dengarkanlah sabdanya dengan sepenuh perhatian, karena dengan demikian akan timbul rasa keakraban yang sangat kuat antara kita. Kita berdoa semoga teladan hidup Maria dalam Injil hari ini menjadi inspirasi hidup kita. Kita mohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih melindungi, membimbing, dan memberkati saudara dan orang-orang yang kita doakan pada hari ini, secara khusus saudara-saudara kita yang lagi sakit. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.